Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Akbar. Kali ini saya akan membahas mengenai biografi Luca Pacioli. Seperti yang kita tahu, bahwa Luca Pacioli merupakan uh, bapak akuntansi yang dikenal oleh dunia sebagai bapak akuntansi. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai biografi dari Luca Pacioli itu. Jadi ketika membahas biografi Luca Pacioli, sebenarnya nggak banyak informasi yang tersedia tentang awal kehidupannya. Tapi dari beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan, Luca Pacioli lahir dengan nama Fra Luca Bartolomeo de Pacioli pada tahun 1445 di San Sepolcro, sebuah kota yang ada di Italia. Ayahnya bernama Bartolomeo Pacioli. Namun sejak kecil Luca nggak tinggal dan dibesarkan oleh orang tuanya, melainkan tinggal bersama keluarga Belvoci di San Sepolcro. Meskipun informasi tentang awal kehidupan biografi Luca Pacioli yang sangat minim, banyak sejarawan yang mengatakan kalau Luca sempat mengemban pendidikan di studio milik Della Francesca yang terletak di kota kelahirannya itu. Salah satu alasan mengapa banyak sejarawan yang mempercayai hal ini dikarenakan Luca Pacioli memiliki pengetahuan yang luas mengenai karya-karya dari Piero della Francesca. Buat yang belum familiar sama nama ini, Piero della Francesca merupakan seorang pelukis asal Italia pada masa Early Renaissance. Karya-karya dari Piero della Francesca ini sampai diakui sebagai karya yang memiliki kontribusi besar bagi Renaissance Italia. Selain pelukis, Piero della Francesca juga dikenal sebagai matematikawan dan ahli geometri pada masa itu. Pacioli mungkin merasa terinspirasi dengan karya dari Piero, sampai-sampai karya milik Pacioli diyakini sangat dipengaruhi oleh karya dari Piero. Hal ini juga semakin menguatkan dugaan kalau Luca Pacioli menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengemban pendidikan di studio Della Francesca. Di akhir masa remajanya, Luca Pacioli memutuskan meninggalkan kota kelahirannya dan pergi ke Venesia. Mungkin pada saat itu dia merasa ingin mengeksplorasi diri dan mencoba untuk mandiri. Karena ketika pindah ke Venesia, Luca memilih untuk bekerja. Ia bertemu dengan seorang pedagang kaya bernama Antonio Rompiansi. Luca kemudian bekerja untuk Antonio yang tinggal di distrik Giudecca. Karena sebelumnya Luca punya basic pendidikan yang bagus, ia juga memiliki kemampuan matematika yang bisa dibilang oke. Akhirnya Luca dipilih menjadi tutor untuk mengajari ketiga putra dari bosnya ini. Kebetulan Luca juga tinggal di rumah Antonio, jadi lebih mudah untuk mengajar anak-anak Antonio ketika pekerjaan dengan ayah mereka sudah selesai. Pengalaman ini merupakan pengalaman mengajar Luca Pacioli yang pertama. Selain mengajar, Luca juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya karena dia merasa punya ketertarikan dalam bidang matematika. Akhirnya, ia melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang matematika di bawah pengajaran Domenico Bragadino, seorang filsuf dan matematikawan di Venesia. Selama bekerja dengan Antonio, Luca mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan, bukan cuma ilmu matematika saja, tetapi juga ilmu dalam pengetahuan dalam berbisnis. Ia juga mendapatkan banyak ilmu selama mengikuti kelas pembelajaran Domenico Bragadino. Ilmu dan pengetahuan yang ia dapatkan ini kemudian membantu dirinya bisa menerbitkan sebuah karya menarik yang berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan. Biografi Luca Pacioli semakin seru nih, mengikuti perjalanan dirinya menjadi seorang matematikawan. Selama menghabiskan waktu di Venesia, untuk bekerja, mengajar, dan menuntut ilmu, Luca Pacioli kemudian menuangkan ilmu dan pengetahuannya ke dalam sebuah karya tulisan. Karya tersebut ia dedikasikan untuk ketiga muridnya yang merupakan anak-anak dari Antonio. Karya tulisan tersebut selesai dikerjakan pada tahun 1470, bertepatan dengan tahun meninggalnya Antonio Rompiansi. Karya itu berisikan tentang aritmatika, yaitu cabang ilmu matematika yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah menyelesaikan karya tersebut untuk anak-anak Antonio Rompiansi, Pacioli memutuskan untuk meninggalkan Venesia dan pergi ke kota Roma. Selama berada di Roma, Pacioli menghabiskan beberapa bulan untuk tinggal di rumah Leon Battista Alberti. Luca Pacioli nampaknya banyak kenal dengan orang-orang hebat di masa itu. Karena kalau kita jabarkan siapa itu Leon Battista Alberti, ia merupakan seorang penulis,
penyair, pendeta, filsuf, seniman, dan kriptografi humanis pada masa Renaissance Italia. Ketika tinggal bersama Alberti, Pacioli nggak cuma semakin dibekali ilmu matematika saja, ia juga banyak diberikan pengetahuan keagamaan yang membuatnya belajar teologi. Lalu Luca Pacioli sempat menjadi seorang biarawan di Ordo Fransiskan selang beberapa tahun berikutnya. Mulai memasuki tahun 1477, Pacioli mulai semakin mengeksplor dirinya dan menghabiskan waktunya untuk traveling nih. Tapi travelingnya bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk mengajar aritmatika di berbagai universitas. Karena kemampuannya tersebut, Luca Pacioli menjadi seorang matematikawan. Dia mulai mengajar di Universitas Perugia dari tahun 1477 hingga 1480. Di sana, Pacioli nggak cuma mengajar, tapi juga menuliskan karya kedua berjudul Tractus Mathematicus ad Disciplus Perusinus yang ditulis antara Desember 1477 hingga April 1478. Buku ini berisikan 16 bagian yang membahas aritmatika pedagang dan dirancang sebagai modul untuk para mahasiswanya di kelas. Tak hanya di Universitas Perugia, ia juga mengajar di Zara, yang sekarang disebut dengan Zadar atau Jadera di Kroasia, yang pada saat itu Kroasia berada di bawah Kekaisaran Venesia. Ketika mengajar di sana, Pacioli kembali menulis karya ketiganya tentang aritmatika. Tapi sayangnya ketiga karyanya tersebut nggak pernah diterbitkan. Setelah mengajar di Zara, Pacioli melanjutkan perjalanannya untuk mengajar di Universitas Napoli dan Roma. Pada saat itu, Pacioli berkenalan dengan Federico de Montefeltro yang diangkat menjadi Adipati Urbino atau Duke of Urbino oleh Paus Sixtus yang ke-6. Pada tahun 1474, Pacioli kemudian menjadi guru bagi putra Federico yang bernama Guido Baldo. Perjalanannya sebagai matematikawan dan mengajar dari satu tempat ke tempat lainnya masih terus berlanjut. Sampai akhirnya setelah menghabiskan kurang lebih 2 tahun di Roma, Luca Pacioli memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di San Sepolcro pada tahun 1489. Kembalinya Pacioli ke kampung halamannya malah memberikan kenangan yang kurang baik buat dia. Karena pada saat itu ia diberikan privilege atau hak istimewa oleh Paus yang menyebabkan para pemimpin agama di San Sepolcro merasa cemburu dengan dia. Nggak cuma itu aja, Pacioli dilarang untuk mengajar pada tahun 1491, meskipun 2 tahun setelahnya, yaitu 1493, ia diundang untuk menyampaikan khotbah Prapaskah. Mengingat Pacioli pernah mempelajari ilmu teologi dan menjadi biarawan selama menghabiskan waktunya di Roma. Tapi kembalinya Luca Pacioli ke San Sepolcro juga membuahkan hal yang baik untuknya, karena tempat inilah yang menjadi tempat di mana Luca Pacioli pertama kali memberikan konsep akuntansi modern debit kredit yang ia tulis dalam karyanya, yaitu Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita pada 1494. Jadi kalau ditanya kapan pembukuan keuangan sederhana dimulai, jawabannya itu tahun 1494 ketika Luca Pacioli menerbitkan bukunya. Oh iya, sama seperti ketika Luca Pacioli menuliskan karya sebelumnya, buku yang dibuatnya kali ini juga didedikasikan untuk muridnya, yaitu Guido Baldo, anak dari Adipati Urbino atau Duke of Urbino, bukan Adipati Dolken. Setelah selesai menuliskan bukunya, Pacioli melakukan perjalanan kembali ke Venesia buat menerbitkan buku tersebut. Buku ini kemudian menarik perhatian banyak orang dan menjadi sangat populer hingga dikenal sampai saat ini. Sekian biografi singkat mengenai Luca Pacioli. Saya rasa itu saja yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.